Hai, perkenalkan nama saya Daniel, mahasiswa dengan NIM C0D020001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi di Liga Perdagangan Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai konsep biaya dalam akuntansi pajak. Adapun materi yang akan saya sampaikan merupakan bentuk dari pembunuhan tugas yang diberikan oleh Dr. Wilmy Eka Putra, SMSI, CIGNR, CSRS, dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Berikut adalah beberapa materi mengenai materi yang akan saya jelaskan. A. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. A. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau deductible expense. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempengaruhi objek pajak yang pembuatannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. B. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran yang dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. B. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur yaitu untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. B. Biaya yang dibebankan atau keluarga untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. C. Mengumumkan atau pembentukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut itu sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. G. Harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk operasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. H. Pajak penghasilan yang dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam penentuan tarif pajak terdapat teori yang dikenal dengan rate of tax recorded on a tax inclusive basis, yang berarti tarif pajak ditetapkan atas penghasilan termasuk pajak itu sendiri. I. Biaya yang dibebankan oleh keluarga untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan kemandirian modal yang tidak terbagi atas saham. K. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan denda serta sanksi pidana. C. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. A. Biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek yang berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran. 1. Jaminan kelangsungan kerja dan jaminan kematian. 2. Jaminan hari tua. B. Biaya pengobatan. Pengobatan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu 1. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek. Pembayaran tersebut sebagai biaya pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan atau bukan objek pajak penghasilan pasal 21 bagi penerimanya. 2. Biaya pengganti pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto atau deductible expense dan objek PPh pasal 21. C. Biaya rekreasi dan olahraga, biaya yang dijaga sebagai kenikmatan sehingga tidak dapat dibebankan ke dalam deductible expense. D. Biaya perumahan tidak diperkenankan untuk dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberi tunjangan sewa rumah. Biaya kendaraan dinas sebagai operasional tidak dibawa pulang. Segala biaya yang melekat pada kendaraan tersebut seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan kepada perusahaan. Namun untuk kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya diperkenankan hanya 50% yang mulai berlaku 18 April 2002 sesuai dengan Cap 220 garis miring PJ garis miring 2002. Telepon seluler karyawan yang mengikut Cap 220 garis miring PJ garis miring 2002 ini diberlakukan mulai 18 April 2002 terhadap telepon seluler yang memiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Beban biaya yang diperkenankan ada biaya penyusunan sebesar 50% dengan kelompok 1,
Sedangkan untuk biaya pulsa pembebanannya diperkenankan sebesar 50%. Sesuai pasal 3 PP nomor 138 tahun 2000 yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali 1. Pajak masukan sesuai pasal 9 ayat 8 huruf F dan huruf G Undang-Undang PPN dan PPNBM sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar. 2. Pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan karena pajak sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. H. Pajak masukan atau PP nomor 138 tahun 2000 diperolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sesuai pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terlebih dahulu harus dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan sebagai penyusutan atau amortisasi. Pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000 yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dan lebih dan berusaha tetap termasuk 1. Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. 2. Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. 3. Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dengan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan itu sebagaimana dimaksud dengan pasal 14 dan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dengan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan sesuai pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pembayar pajak. 5. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak digunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. J. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan atau deductible dan bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21 sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 446 garis miring MK.04 garis miring 2000 dan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 213 garis miring PJ garis miring 2001. K. Biaya entertainment representasi jamuan tamu dan sejenisnya sesuai SE 27 garis miring PJ 22 garis miring 1986 tidak diperkenankan untuk dibebankan tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar normatif atau bukti yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. L. Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek yang dikenakan pajak penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan norma perhitungan penghasilan itu dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan. Di kompensasi kerugian terdapat dua macam kompensasi kerugian yaitu A. Kompensasi horizontal. Kompensasi ini tidak diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. B. Kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur kompensasi vertikal. Kesimpulan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan menagih serta memelihara penghasilan pajak. Non-deductible expense adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dapat menjadi koreksi fiskal. Dengan demikian, biaya pengurangan penghasilan bruto akan disebut sebagai positive risk. Sebaliknya, jika biaya yang tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto disebut negative risk. Pada non-deductible expense adalah suatu biaya yang menjadi pengurang pajak dan sebagai koreksi angka negatif pada SPT tahunan perusahaan. Sekian adalah materi yang telah saya sampaikan mengenai biaya dalam akuntansi pajak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.